Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di chapter 18 di part yang kelima, masih di taxation ya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai externality of public goods and charitable giving. Nah, tadi kan Simmons itu mereka itu udah menentukan ya, udah mengemukakan pendapatnya, udah mengemukakan definisinya bahwa penghasilan kena pajak itu tuh sebuah seluruh sumber daya yang bisa mencerminkan potensi konsumsi seseorang kan. Nah, pemerintah ya di sini ada one reason to deviate from high Siemens is to correct externalities. Jadi sistem pajak prinsip atau definisi yang dikemukakan oleh High Siemens itu ditinggalkan. Nah, salah satu alasannya pemerintah itu menyimpang dari High Siemens itu adalah untuk to correct externalities, untuk meluruskan atau membenarkan yang namanya eksternalitas. Nah, di sini ada yang namanya charitable giving ya. Oh ya, di sini eksternalitasnya ini eksternalitas positif ya. Contohnya di sini kayak charitable giving. Charitable giving itu likely underprovided. Biasanya itu dia itu underprovided. Ya karena adanya free rider itu membuat charitable giving itu kayak kurang optimal gitu loh. People may give to homeless shelter because of the tax break. Nah, jadi pemerintah itu memberikan tax break ya. Nih. Nah, pemerintah itu kan memberikan tax break buat mereka yang mau bersedekah kan, supaya masyarakat itu mau bersedekah, mau memberi gitu. Nah, terus di sini uh, people may give to homeless shelter because of the tax break. Nah, jadi di sini itu orang itu menyumbang ke homeless shelter, ya kan? Jadi dia itu dapat menjadi pengurang pajak, tapi tetap aja karena di awal itu adanya free rider problem itu, jadi charitable giving ini kurang optimal. Tetap aja, but this will be underfunded, ya kan? Tetap aja underfunded gitu. Nah, selanjutnya spending crowd out versus tax subsidy crowd in. Alternatively, the government could provide homeless shelter itself. Nah, jadi alternatif lain ya atau cara lain, pemerintah itu dapat menyediakan tempat penampungan homeless shelter ya, penampungan tunawisma sendiri. Kenapa nggak ngelakuin gitu loh? Why not do so? Kenapa nggak ngelakuin gitu? Nah, di sini tuh kita bahas sebelumnya itu ya kita udah pernah bahas kan bahwa public spending itu bisa meng-crowd out private spending, ya kan? Nah, di sini pemerintah itu bisa aja memberikan public spending untuk keperluan sosial seperti ini, ya kan? Nah, tapi ketika pemerintah intervensi ke hal itu, bisa aja yang terjadi malah crowding out dari private spending. Artinya, total spending yang dikeluarkan itu bisa aja nggak seperti apa yang diharapkan gitu loh. Malah takutnya itu nanti justru itu akan berkurang. Maka dari itu, pemerintah itu bisa mempertimbangkan kebijakannya itu dengan cara memberikan public spending atau tax break gitu. Nah, selanjutnya di sini marginal versus inframarginal effects of tax subsidy. Nah, jadi di sini tuh ketika pemerintah memberikan tax subsidi atau tax break ya, itu tuh ada dua impact nantinya. Ada marginal and inframarginal. Nah, marginal impact ya, pertama let's talk about marginal impacts. Jadi pertama ini marginal impacts marginal impact ini tambahan donasi yang terjadi karena adanya change in behavior, karena adanya perubahan perilaku wajib pajak. Nah, terus yang kedua ini inframarginal impacts. Dia ini dampak dari tax break atau tax subsidi yang diterima oleh orang yang sudah melakukan donasi.
Jadi kayak meskipun sebelumnya pemerintah itu enggak ngasih keringanan pajak atas donasi itu, ya manfaat yang diperoleh bagi yang udah, nah jadi manfaatnya ini ya di sini tuh diperoleh bagi yang udah melakukan donasi sebelumnya gitu loh, sebelum adanya pemerintah menetapkan keringanan pajak atas donasi. Nah selanjutnya di sini effect of tax subsidy versus direct spending. Nah ini jadi mana yang harus dipilih sih antara tax subsidy atau direct spending gitu. Nah jadi ini bisa kita hitung melalui persamaan gini lah ya. Nih, the increase in charity per dollar of tax break. Jadi ketika increase in charity per dollar of tax break itu lebih besar daripada satu mean reduction of charity per dollar government spending, maka pemerintah itu seharusnya itu pakai tax break. If this hold the giving more of tax break dan mengurangi government spending, sehingga dia itu akan increase charitable giving. Jadi ketika kondisinya seperti ini ya, seperti yang ini nih, maka pemerintah itu harusnya pakai tax break dibandingkan direct spending. Di bagian ini di slide ini kita bahas kita pilih tax subsidy atau direct spending sebaiknya ya kan. Nah jadi itu ketika kondisinya seperti ini ya, seperti ini nih, seperti ini, maka itu pemerintah itu harusnya pakai tax break ya, karena dengan adanya persamaan kayak gini itu tuh nantinya itu total spending di masyarakat itu akan jauh lebih besar daripada spending government di masyarakat gitu. Jadi total spending di masyarakat itu akan jauh lebih besar dibanding spending government di masyarakat gitu. Nah ini juga ada several studies ya, ada beberapa studi yang menemukan bahwa setiap penurunan for each 1% fall in the price of charitable giving, jadi setiap penurunan 1% price charitable giving itu tuh dapat menaikkan the amount of giving rises by 1%. Jadi dapat menaikkan donasi sebesar 1%. Oke, selanjutnya di sini consumer sovereignty versus imperfect information. Consumer sovereignty versus imperfect information. Nah, jadi di sini tuh masalahnya ya ketika pemerintah itu pilih tax break. Nah, sehingga masyarakat itu akan makin bertambah kan donasinya kan. Itu akan ada permasalahan gimana cara menyalurkan uang tersebut ya kan. Tadi kan pemerintah kan rencananya kan ngasih tax break kan, karena tax break itu akan lebih menguntungkan kan dibandingkan dengan tax subsidi. Nah ketika pemerintah ngasih tax break itu kan jadi masyarakat itu akan cenderung donasi nih, kayak donasi lebih banyak kan supaya dapat tax break itu tadi. Nah tapi nanti akan ada masalah nih, gimana sih cara menyalurkan uangnya itu tadi, uang yang udah terkumpul itu tadi, ke orang, ke instansi, atau di mana gitu loh. Nah salah satu masalahnya itu ada yang namanya imperfect information. Nah imperfect information ini nggak tahu dia ini harus menyalurkan kemana dan mana sih organisasi yang bisa organisasi atau instansi atau tempat yang bisa diberi kepercayaan untuk hal tersebut gitu loh. Nah terus selanjutnya di sini ada housing. Nah jadi sebenarnya ya, dua penyimpangan utama dari Hayek Simmons itu tadi tuh charitable giving dan housing expenditure. Nah ini housing ya, mengenai housing ini tuh ini selain charitable giving, salah satu jenis konsumsi yang bisa diberikan tax break ya, yang bisa diberikan keringanan pajak berupa tax break. Jadi yang tadi kan pertama kan charitable giving, terus yang kedua housing. Nah ini housing expenditure ya, harusnya konsumsi perumahan. Nah jadi memberi subsidi terhadap KPR bunga ya. Kalau di US itu namanya ini mortgage
nanti bunga atas kredit tersebut bisa disubsidi ya kan. Jadi di sini tuh housing ini maksudnya di sini tuh dia memberi subsidi terhadap KPR bunga ya. Jadi kalau di US itu namanya mortgage kan. Nah, kenapa diberikan subsidi terhadap KPR bunga? KPR itu, nah, karena kepemilikan rumah itu bisa menciptakan yang namanya eksternalitas positif. Contohnya misalnya kayak ketika masyarakat punya rumah, akan tercipta kondisi masyarakat yang ideal lah, bisa dibilang gitu. Jadi lingkungan sosialnya bagus, lingkungannya itu lebih bagus juga. Ya karena itu tadi, karena itu rumahnya itu tuh rumah punya sendiri gitu loh. Jadi dia itu mungkin ya, ini di penjelasan lainnya, karena itu rumah sendiri, maka dia akan menjaganya, merawatnya supaya sebagus mungkin lah ya. Jadi kayak nggak dibuat asal-asalan gitu, sehingga lingkungannya akan bagus kan. Itu eksternalitas positif dong. Nah terus di sisi lain, ketika dia tinggal di rumah itu terus kan selama bertahun-tahun atau mungkin sampai mereka wafat gitu kan, nah itu kan akan terbangun apa ya, kayak jiwa, bukan jiwa sosial sih, kayak terbangun apa ya, ketika ya tahu sendiri lah ya, ketika misalnya kayak orang udah tinggal di situ lama banget, pasti orang-orang di sekitarnya itu kan udah pada kenal kan sama dia kan. Jadi kayak apa ya, sosialnya itu bagus gitu loh. Itu kan eksternalitas positif kan. Maka dari itu untuk kepemilikan rumah di sana itu ya diberikan subsidi terhadap KPR-nya, terhadap KPR bunganya itu diberikan subsidi. Karena kepemilikan rumah itu bisa menciptakan yang namanya eksternalitas. Gitu. Kalau di US ini subsidinya ini, KPR bunganya ini namakan dengan mortgage ya. Subsidi terhadap KPR bunganya itu mortgage. Nah, terus selanjutnya di sini, nah ini evidence. Oke. Evidence nih studi empiris bahwa subsidi ini ya di sana tuh increase home ownership by 7 till 13%. Jadi sebuah studi menemukan bahwa subsidi itu bisa meningkatkan kepemilikan rumah 7-13%. Nah ternyata nggak ada benefit eksternal, but no external benefit. Nggak ada benefit eksternal yang terjadi di mana yang menerima subsidi itu tadi. Jadi partisipasi masyarakatnya itu nggak beda jauh lah. Nah mereka dapat subsidi ini cenderung, kan mereka dapat subsidi bunga kan, artinya konsumsi dia itu kan harusnya makin banyak kan. Nah mereka ini cenderung menggunakan spendingnya itu tuh untuk perbaikan internal rumahnya, bukan untuk eksternal rumahnya. Untuk internal rumahnya kan itu ya untuk keperluan pribadi aja kan. Tapi kalau eksternal rumahnya misal kayak disediain taman gitu, taman itu kan bisa aja kayak orang yang melihatnya itu kan jadi kayak wow gitu ya, kayak ada apa ya, eksternalitas positif lah. Nggak selain taman itu nggak untuk keperluan eksternal, intinya bukan untuk keperluan eksterior daripada rumahnya itulah. Intinya mereka itu memakai spending itu untuk perbaikan internal rumahnya aja. Jadi yang nikmatin ya dia sendiri. Jadi eksternalitas positifnya itu kayak ya bisa dibilang nggak tercipta gitulah ya. Kan tadi kan tujuannya itu kan supaya bisa kepemilikan rumah itu kan bisa menciptakan eksternalitas positif kan. Tapi di sini pada kenyataannya itu ya nggak gitu. Ketika diberi subsidi bunga, subsidi KPR bunganya, itu kan konsumsinya makin banyak sehingga spendingnya makin banyak. Nah spendingnya itu malah dipakai buat memperbaiki internal rumahnya, buat untuk keperluan eksteriornya. Ya mungkin bisa bermanfaat buat lingkungan tempat tinggal mereka itu, entah itu kayak penyediaan apalah, tong sampah gitu mungkin, atau taman, atau apalah hal-hal lain itu seperti itu. Intinya no external benefit dalam kenyataannya gitu. Jadi kayak melenceng gitu loh dari apa yang sebenarnya direncanakan. Nah selanjutnya di sini effect of tax subsidy for housing. Nah adanya subsidi terhadap housing itu ternyata
menyebabkan inducing the tax subsidy is inducing jadi gini, adanya subsidi terhadap housing itu tadi itu ternyata menginduce seseorang untuk membelanjakan uangnya untuk di keperluan perumahan, ya kan? Tapi nggak mempengaruhi orang itu untuk berubah dari yang tadinya from renting to buying. Jadi no effect, nggak ada perubahan perilaku lah ya buat orang dari renting ke buying. Kalau di sana itu seperti itu. Mungkin ya nih kasusnya di sana itu seperti itu. Nah, terus di sini ada tax deduction versus tax credit. Tax deduction versus tax credit. Oke. Nah, ini cara pemerintah memberikan subsidi ini lewat dua instrumen ini. Tax deduction atau tax credit. Nah, tax deduction di sini dia ini kan dikurangin dari taxable income-nya kan. Kalau tax credit ini dia itu dikurangin dari pajak yang terutangnya itu tadi. Ya kan tadi kan pajak terutangnya kan udah ketemu kan berapa kan. Nah, terus ada tax credit kan. Nah, itu dikurangin dari situ kan. Nah, kalau tax deduction itu dikurangin dari taxable income-nya. Dari yang sebelum dihitung pajak terutangnya lah berapa lah taxable income itu kan. PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Nah, terus pemerintah itu pakai yang mana nih sebaiknya? Pakai tax deduction atau tax credit. Nah, ini tuh tergantung karakteristik daripada kedua instrumen ini seperti apa. Oke, kita selanjutnya next aja ya. Nah, ini efficiency consideration. Jadi untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu tuh perlu pertimbangan-pertimbangan. Perlu adanya aspek-aspek keadilan, perlu adanya kesetaraan, perlu adanya efisiensi. Nah, di sini ini kita bicara mengenai efficiency consideration. Misalnya pemerintah itu mempertimbangkan masalah efisiensi ya di sini ya. Misal ada charitable giving, ada tax credit yang bisa dikurangkan sampai dengan 1.000 ya di sini, sampai dengan $1.000. Nah, for people giving less than 100, the credit provides as a much stronger incentive to increase giving up. Nah, jadi untuk orang yang memberikan kurang dari less than 100 ini ya, itu tuh akan punya insentif. Dia tuh bisa dapat pengurangan pajak sebesar 1.000. Nah, one person give more than 100. Nah, jadi untuk orang yang memberikan lebih daripada 1.000, dia itu there is no more benefit from the tax credit. Benefitnya itu tetap aja 1.000 juga, pengurangan tax creditnya itu tetap aja 1.000 juga, karena di sana kebijakan tax credit yang bisa dikurangkan itu ya up to 100 aja, nggak lebih. Jadi ketika dia kasih donasi lebih dari 1.000, ya udah dia tetap dapat benefitnya itu 1.000 aja, nggak lebih gitu loh. Nah, jadi ini buat yang pertama itu tadi ya. Jadi ketika dia itu akan punya insentif. Nah, pada dasarnya untuk kedua ini tuh ya mereka itu akan punya insentif buat giving ya 1.000 sih. Kan itu tadi, karena benefitnya itu ya maksimum itu 1.000. Ketika dia masih kurang, dia akan berusaha buat 1.000 supaya dapat tax credit juga kan. Nah, ketika dia lebih dari 1.000, mungkin dia akan tetap atau mungkin dia akan berkurang juga sampai titik 1.000. Nah, policy preference depend on. Nah, jadi pemerintah itu tergantung daripada yang pertama ini demand dari subsidies good ya, demand daripada barang bersubsidi. Nah, jadi demandnya itu ketika demandnya itu nggak begitu elastis, maka pemberian tax credit itu bisa dipertimbangkan. Nah, terus selanjutnya berapa besar level minimal, yang kedua berapa besar level minimal yang ingin dicapai atas perubahan daripada behavior itu. Nah, contohnya misalnya kayak pemerintah itu beri insentif nih bagi masyarakat untuk terlibat dalam asuransi kesehatan. Jadi pemerintah itu pengen beri insentif buat masyarakat
untuk terlibat dalam asuransi kesehatan. Jadi pemerintah itu nanti bisa ngasih deduction lah sampai dengan jumlah tertentu yang sekiranya itu layak buat mengcover asuransi kesehatan itu. Nah, jumlah itu tadi ya, itu tuh tentunya pasti dia itu mempertimbangkan kan health insurance yang bisa dikurangkan dari pajak itu tadi. Jadi nggak mengcover health insurance yang premium atau yang tinggi lah preminya gitu. Nah, selanjutnya di sini dari aspek equity consideration. Nah, equity consideration, nah jadi terkait sama ekuitas. Jadi kan tax credit itu kan dianggap lebih apa ya, di sini tuh lebih equitable dan deduction. Tax credit itu dianggap lebih equitable dan deduction. Nah, karena ketika orang menerima tax credit, dia itu akan bersifat progresif loh. Ketika orang itu menerima dalam apalah satu lagi tax deduction, maka dia itu regresif sifatnya. Jadi gini. Di sini tuh tax deduction itu dinilai regresif. Nah, kenapa gitu? Karena dia itu akan mengurangi taxable income, di mana taxable income itu kan bisa dikurangi kan sesuai dengan marginal rate-nya kan yang dimiliki seseorang. Nah, jadi ketika marginal rate-nya misalnya kayak 30%. Nah, maka dia itu akan menerima deduction yang lebih tinggi dibanding orang yang dengan marginal tax rate-nya kecil. Jadi kayak apa ya, kayak semacam nggak adil nggak sih? Jadi orang yang marginal tax rate-nya tinggi, dia akan dapat deduction yang tinggi. Ketika marginal tax rate-nya kecil, dia akan dapat deduction yang kecil. Jadi bisa dibilang nggak adil kan? Nah, maka dari itu di sini yang lebih equitable itu tax credit dibandingkan dengan tax deduction. Karena tax credit ini dia itu bersifat ini progresif. Artinya dia itu tersedia buat seluruh lapisan pendapatan gitulah ya. Dan nilainya itu tentunya pasti akan sebanding dengan penghasilan atau nilai pajak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kayak berbanding lurus gitulah ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada application the refundability debate. Nah, jadi aplikasinya di sini ini tuh apakah tax credit itu bisa di refund gitulah ya. Ketika nilai pajaknya itu lebih kecil daripada tax credit. Nah, jadi di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu buat mereka yang nggak bayar. Nah, yang pertama ya, buat mereka yang nggak bayar pajak atau ya bisa dibilang kecil lah pajaknya lah ya, sebaiknya dia itu nggak dapat refund. Nah, terus yang kedua di sini pendapatnya ya, meskipun pendapatan mereka rendah, pajaknya sedikit, bisa aja mereka itu nggak punya share yang besar di pajak lain. Contoh, misalnya kayak pajak konsumsi atau pajak-pajak lainnya gitulah. Nah, di US itu sendiri sebelumnya itu nggak ada refundable ini loh. Nah, sejak tahun 2001 itu tuh ada perubahan kebijakan. Setiap keluarga itu bisa merefund sebesar 10% dari income mereka yang berada di atas ini, above $10.500. Jadi tapi ya maksimum refundnya itu dulu itu pas tahun 2001 itu tuh maksimum refundnya itu 600 doang, $600 ya per anaknya. Kan tadi kan tax credit itu kan ditentukan oleh jumlah tanggungan anaknya kan. Nah, maka dari itu di sini 600-nya ini refundnya itu juga maksimum itu 600 per anaknya. Nah, di tahun 2003, nah ini tuh direvisi lagi, dinaikkan 400
Jadinya sekarang berapa? Maksimum per anaknya itu 1.000 kan. Tadinya 600 dinaikkan 400 nih, jadi 1.000 kan. Nah, karena adanya persyaratan 10% itu tadi ya. Jadi hanya keluarga dengan pendapatan tinggi aja yang bisa menikmati yang namanya tax credit. Nah, yang low income keluarganya itu tetap dapat benefit sama sih seperti sebelumnya. Oke, sepertinya segini dulu. Nanti kita akan lanjut ke yang selanjutnya lagi di part 6 ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.